sesuatu yang paling dekat dia adalah kematian. Karena dia datangnya nggak tahu kapan kita, di mana saja bisa datang. Ada yang lagi berjoget-joget mati, ada juga yang lagi khutbah kan, seperti Ustadz Yahya Waloni itu kan. Coba. Ada juga yang lagi baca Quran, ada lagi na'udzubillah min dzalik yang berbuat maksiat dan dosa. Nah, biasanya kematian itu memang berdasarkan dia punya kebiasaan. Makanya Bu, dengan membiasakan diri dalam kebaikan, insya Allah kematian kita ya seperti itu. Pernah saya sampaikan kan? Ibu itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Ingin nggak? Ingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau jarang tahajud. Iya kan? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Nah, macam mana nih? Ya, baik. Kemudian yang paling jauh, tadi yang paling dekat adalah kematian. Karena kematian datangnya tiba-tiba, kita nggak tahu di mana tempat, di mana berada, kita nggak tahu. Ya, seperti ada beberapa kisah, sudah lama sebetulnya Bu. Ada qadarullah, seorang kaya ini, dia memiliki mantu dokter ahli jantung, spesialis jantung. Sudah berangkat haji, ya, dia pengen haji lagi nih si bapaknya ini, bapak mertuanya ini. Kata istrinya, sayang, yang suaminya dokter tadi, tolong ya dampingin ayah. Kamu tahu sendiri kan, karena ayahnya ini sudah usia 74 tahun kalau nggak salah waktu itu, atau 75 tahun ya. Dan memang ada rekam jejaknya, riwayatnya jantung. Karena ini sebetulnya sudah berangkat haji, tapi pingin haji, pingin sekali dia gitu. Karena dia sering bilang, aku khawatir nih, jangan-jangan ini adalah akhir kehidupanku. Aku kok pingin haji ya. Ya sudahlah, apa aja. Istrinya juga sudah, anaknya juga sudah. Jadi berangkat, mantunya sehat, namanya ahli jantung, kok spesialis jantung. Singkat cerita, selesai haji, pulang, disambut di bandara. Terkejut, kok bapaknya pulang sendiri, lah anaknya yang dokter kok nggak ada. Pak, mas mana Pak? Maksudnya kata si istrinya, kata anaknya, mas mana? Ya, masmu di sana dulu, tinggal di sana dulu lah, harus menyelesaikan sesuatu. Ya karena begitu ya pulang ya. Kenapa sih Pak sampai rumah terus sudah suasana santai kan? Sayang, nggak usah kaget, suamimu meninggal. Padahal dari sini dia nggak ada riwayat sakit. Kan namanya raja kematian begitu. Makanya benar kata Imam Ghazali ini, sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Kenapa Bu? Sadar nggak sadar, sebenarnya kita tuh dikejar-kejar oleh kematian. Bahkan datangnya kematian itu Bu lebih cepat dari yang kita perkirakan loh. Iya kan? Makanya kata-kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata pasti, kata Imam Ghazali juga apa? Maksudnya dekat. Maka orang itu sudah jelas ya, kata-kata setiap yang berjiwa pasti akan mati sudah jelas dipastikan mati, kok nggak mau ibadah, nggak mau berbuat kebaikan, bodohlah seseorang itu. Ya, makanya kita minta kepada Allah apa? Agar kita husnul khotimah. Gimana doanya? Agar kita mati dalam 3 keadaan, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Sekali lagi, Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ibu, insya Allah dengan kita setiap hari, ibu cukup sekali membaca doa ini pada subuh.
Ibu sekali tuh, cukup sekali. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupanku atau kehidupan kami dengan Islam. Akhirilah kehidupan kami dengan iman. Akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ibu cukup sekali bacanya habis sholat subuh sekali. Ibu cukup sekali bacanya habis sholat subuh sekali. Ba'da zuhur sekali, ba'da asar sekali, ba'da maghrib sekali, ba'da isya sekali. Ibu cukup sekali membacanya ba'da subuh sekali, ba'da zuhur sekali, ba'da asar sekali, ba'da maghrib sekali, ba'da isya sekali. Lebih banyak lebih bagus. Nah, kalau sudah tinggal nunggu saja. Loh, boleh karena dia bukan ayat. Bu, perhatikan, nah ini ilmu ya. Yang tidak boleh baik di dalam sujud atau menjelang terakhir itu kalau kita membaca Al-Quran. Contoh, kalau ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan memang bukan dari awalnya, dan ibu niatkan hanya doanya saja. Kalau dari awalnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ketika terakhir itu kan Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nah, kalau ibu membaca itu tidak satu utuh Al-Quran, tapi ibu niatkan baca di doanya, itu diperbolehkan, boleh ya. Ya, jadi saya ulangi, sesuatu yang paling dekat sama kematian. Udah nggak usah lihat kiri kanan, bang semuanya bakal mati kok. Kemudian yang paling jauh masa lalu kita. Iya, kita nggak akan mungkin kembali ke masa lalu, Bu. Orang sering bilang kalau boleh diputar waktu, dulu akan begini-begini, nggak bisa. Nah, cuman yang perlu saya jelaskan, karena sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu kita, apa? Jangan pernah bangga dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan kita ungkit-ungkit, rahasiakan itu. Simpan betul, rahasiakan itu sebagai amal rahasia kita, sebagai amal soleh kita. Amin, gitu dong. Boleh saja. Artinya kan bukan untuk kebanggaan. Ya, boleh sekedar untuk itu. Ya. Jadi sesuatu yang kalau kita hanya mengatakan Ibu, dulu kok aku pernah berbuat kebaikan, tanpa harus kita ungkap ke orang lain ya. Tapi kalau ke anak, ke cucu itu boleh saja untuk memotivasi. Tapi kita tidak perlu ungkap coba. Kita hanya, ya Allah, aku tuh dulu pernah berbuat baik sekali. Aku dulu nggak sayang infak sedekah banyak. Kok sekarang kok naudzubillah min dzalik, kok aku kok hitung-hitungan misalkan. Loh, dulu aku tuh kalau tahajud, masya Allah, itu kalau sebelum 11 rakaat aku sedih ya kan. Kok sekarang kok jarang misalkan. Aku dulu tuh baca Quran banyak. Kok sekarang jarang? Kan itu kan kita perlu. Nah, kalau sesuatu yang dulu tuh kita ingat baik-baik, tumbuhkan lagi, bangkitkan lagi, teruskan lagi. Tapi Bu, kalau itu yang buruk jangan pernah kita ingat-ingat untuk apalagi mengulangi. Cukup tutup buku. Bengkulu, Semarang. Boleh, itu kan satu kebaikan. Artinya yang tidak boleh keburukan yang itu kita ingat terus kita mau ngulangin lagi. Gini, dulu aku waktu melakukan itu nggak ada yang tahu, aman-aman aja. Nah itu kan namanya tertipu oleh bisikan setan. Jadi sesuatu yang paling jahat adalah masa lalu kita. Makanya Bu, kalau kita masa lalu pernah berbuat kebaikan, rahasiakan, simpan betul, jangan kita ungkit-ungkit, jangan bangga. Ya, nggak, kalau bangga nggak riak kan dipamerkan orang lain. Wah gue lagi, nggak perlu gitu juga. Kemudian yang paling, nah ini Bu, apa ini? Ya, yang paling apa ini sekarang? Yang paling berat apa? Yang paling berat itu adalah memegang amanah, menunaikan amanah. Ada yang menambahkan dan istiqomah. Memang berat kan? Ya. Memegang amanah dan istiqomah berat nggak? Berat tuh, istiqomah itu nggak gampang Bu, berat. Yang paling berat ya itu adalah memegang amanah atau menunaikan amanah. Ada yang menambahkan dan juga dengan istiqomah. Jadi kalau ditambahkan berarti apa yang paling berat?
amanah dan istiqomah. Bu, padahal kalau kita itu bisa istiqomah, ya seperti ada ibu-ibu gini, ibu itu contohnya Bu Putri salah satunya ya, kok fisiknya masih kuat karena memang dari mudanya mungkin sudah terlatih baik, ya terlatih tahajud, terlatih baca Quran, ya terlatih puasa, ya terlatih, sehingga kebaikan itu ringan. Ya, coba ada orang yang mana Bu ya, usia padahal masih kelihatan sebetulnya muda, tapi udah kelihatan tua boros karena banyak salah dosanya, banyak ngerumpi, ngegibah, ngegosipnya, banyak nyakitin anak mertuanya, suka ngungkit-ngungkit. Nah, naudzubillah min kalau suka marah-marah. Pokoknya nggak baik nah. Naudzubillah min. Boros hidupnya kalau gitu, ya. Nah, kemudian yang paling besar, yang paling besar apa? Yang paling besar nafsu. Nafsu itu dahsyat loh Bu, menghancurkan segalanya. Dan nafsu itu tidak ada batasnya. Kalau diikuti. Loh iya, namanya nekannya. Karena kalau hawa nafsu itu mesti buruk. Ya, kalau namanya hawa nafsu selalu dikaitkan dengan kerakusan, kusra. Tahu kusra kan? Rakus. Nafsu itu turutin. Bahkan kata Nabi apa? Kalau ada orang sudah minta 1 emas dari gunung, sudah dikasih, minta yang kedua dia. Terus maunya terus, dan dia baru mau selesai kalau memakan tanah atau dimakan tanah. Maknanya mati. Ini yang paling besar itu nafsu. Karena nafsu tuh dahsyat loh menghancurkan. Karena nafsu suami istri selingkuh itu karena nafsu. Nggak bersyukur itu karena nafsu. Jahat itu karena nafsu. Apa kata dalam Al-Quran? Nabi Yusuf mengatakan apa? Dalam Al-Quran itu. Wa ma ubari'u nafs inna nafsal amaratun bisu. Aku tuh nggak bisa ya menyelamatkan nafsuku kecuali karena aku bisa menyelamatkan karena rahmat dari Allah. Aslinya bukan nggak tertarik loh Bu. Ketika Zulaiha sudah menutup pintu serapat mungkin. Ini Zulaiha ini bukan segembarang wanita, wanita tercantiknya Mesir, ratu Mesir. Selain cantik, suaranya merdu. Bahaya kan? Dipanggilkan Yusuf. Coba manggilnya Ucup, malah nggak tertarik. Iya. Pertanyaan dari istrinya Yusuf itu Zulaiha itu bukan? Ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Tapi saya meyakini iya. Karena apa Bu? Karena sejak itu, Ibu ngerti nggak? Sejak kejadian itu, kemudian Nabi Yusuf dipenjarakan, beliau tidak pernah berhenti dari nangis setiap malam. Menyesali. Iya, menyesali kesalahannya. Ya, tapi makanya saya tidak setuju kalau ada yang memberikan julukan apa wanita penggoda adalah Zulaiha. Zulaiha sudah tobat. Dan Zulaiha itu Bu selalu menangis. Dan sejak itu Bu dia tidak, wajahnya itu dimudahkan oleh Allah. Kan selisih berapa tahun dengan Nabi Yusuf itulah. Ya. Tapi memang karena tobatnya itu diterima oleh Allah. Ya. Nah, nafsu itu gitu Bu. Ada kok yang nenek-nenek ya nikah sama berondong. Atau yang nafsu nenek-neneknya atau si berondongnya? Ya dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya nggak terjadi. Iya takdir itu kan prosesnya apa? Bu, kalau nanti bilang-bilang gitu salah memahami gitu. Ada yang pegang buku kamsing, itu pegang abang dompet langsung diambil, takdir gitu. Nggak gitu juga kan? Nih ya. Jadi Bu, yang paling besar itu adalah nafsu. Sebab nafsu itu daya dasarnya menghancurkan. Sudah nggak jadi pemimpin aja masih rakus saja. Pokoknya anakku harus jadi. Itu karena nafsu, kekuasaan. Ya. Harus gimana caranya? Tabrak sana, tabrak sini. Nauzubillah min. Itu kan ada di TikTok. Iya, nggak harus di TikTok, di Toktik juga ada kali ini. Enggak juga sih. Baik, ya tahu juga, masa nggak gitu aja sih. Ya kemudian, ya kali. Yuk, yang kemudian, halo. Yang paling ringan apa? Yang paling ringan. Kalau tadi kan yang paling bukan, yang paling besar tadi. Yang paling besar adalah nafsu, racun, daya. Kalau yang paling berat tadi kan memegang amanah dan istiqomah. Yang paling ringan apa?
Yang paling ringan apa? Apa Ustaz? Yang paling ringan apa? Ustaz aja. Yang paling ringan adalah maksiat dan dosa, mengabaikan sholat. Ya ringan lah, apa susahnya maksiat? Tapi dosa kan Ustaz. Coba ibu, cenderungnya orang diajak kebaikan dengan gak baik cenderung mana? Nah, lebih ringan dia. Neraka itu mahal kan? Zina, mencuri, judi semua pakai uang kan? Itu aja dia lakonin. Ya enggak? Ringan, tapi giliran untuk pengajian, ya, untuk kebaikan berat kan? Ya, jadi yang paling ringan itu melakukan kemaksiatan dan dosa apa? Gibang ngerumpi, ngegosip, bu, buktinya banyak yang ngerumpi ngegosip atau banyak yang zikir? Zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Alhamdulillah, ya gitu. Ya ringan, maksiat itu ringan. Artinya ringan itu gampang melakukan itu loh bu. Apa sih? Orang coba kenyataannya jujur saja kita. Sholat tepat waktu dengan yang nggak tepat waktu saja. Ya kan? Lebih ringan ngabaikan sholat itu kan maksiat sebetulnya. Ya ibu jangan bayangkan maksiat yang mesti gede-gede berzina mencuri nggak mesti begitu. Artinya maksiat itu kumpul-kumpul ngomongin orang di pengajian dia ngomongin orang ada kan? Ngegurus orang. Sini mumpung yang nanya belum datang. Ternyata ya ceng ya. Coba. Ada kan yang kayak gitu? Nah iya gosip makin digosok. Tuh kan malah cepet banget jawabnya. Ya, nauzubillah min dzalik.